bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Allah. Sebab Dia sertai jalan kita, Dia sinari jalan kita. Terus kami mau percaya dalam Yesus. Haleluya. Biar musik memuji nama Tuhan. Sama-sama boleh. You're my Father, oh God. 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 Jesus, you're the light of my life. Shining in the step that I take. Never walk in darkness. Never again. Jesus, you're the light of my life. Shining in the step that I take. I'll never walk in darkness. Never again. I'm alive. Be revived by the love that found in me. I'll never walk in darkness. Never again. That's why I want to be the light. That's why I want to be the light. That's why I want to be the light. Yang bersukacita di atas kepala, kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Boleh saya lihat tangan yang bersukacita dan berkati Tuhan di sore hari yang indah ini. Terus kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih meriah lagi di atas kepala. Kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Sebab oleh karena kasih Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, kita sama-sama sekarang telah tiba. Keselamatan dan kekuasaan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kekuasaan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh karena Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
yang kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Lebih dahsyat kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang telah berkorban demi setiap kita. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan penuh ucapan syukur, teduhkan hatimu, datang kepada Tuhan, naikkan sembahmu buat Tuhan Yesus. Sebab percaya Tuhan hadir di tempat ini, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terlebih setiap kami yang rindu, yang haus akan Engkau. Tuhan yang penuhi setiap kami ya Tuhan Yesus dengan kuasa kasih-Mu. Biarlah setiap kami yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kami yang beban berat, Tuhan yang berikan kelegaan. Dan bagi setiap kami yang punya masalah, Tuhan yang sediakan jalan keluar bagi setiap kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami terus percaya akan janji-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu di tempat ini. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih sungguh lagi dengan pujian ini, katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam hidup kami Tuhan. Dalam kehidupanku kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah
ku percaya. Katakan tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir Tuhan. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya janji-Mu. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami serahkan, kami serahkan Yesus Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami serahkan, kami agungkan, kami tinggikan Yesus. Engkau mulia, Engkau mulia Tuhan. Kami serahkan Yesus Raja kami. Engkau mulia, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Biar terus kami menyembah-Mu di tempat ini, sebab kami percaya hanya nama-Mu yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan setiap kami Tuhan lebih dari pemenang. Terima kasih ya Yesus. Menepati janji, lebih sungguh lagi bukan harga sangkat suaramu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janjimu. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami Tuhan lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Benar ya Tuhan Yesus, biar kami terus percaya janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang dikasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Salah satu alasan kita perlu mengendalikan diri dalam berkata-kata adalah karena kata-kata kita memiliki kuasa. Kata-kata yang menyakitkan dari lidah yang menyimpang dapat menjatuhkan semangat orang lain. Perkataan kita memiliki kuasa untuk melukai atau menyembuhkan. Kita dapat terus berupaya memperbaiki penggunaan lidah kita dan kita menjaga tutur kita, karena Allah atau Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban kita sehubungan dengan kata-kata kita. Penggunaan lidah tidak hanya mempengaruhi hubungan kita dengan sesama, tapi juga kedudukan kita di hadapan Allah. Tutur kata tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Jika lidah kita tidak terkendali, maka semua ibadah kita sebagai orang Kristiani dapat dianggap sia-sia dalam pandangannya Allah. Kita jangan mau berkata yang sia-sia. Kita harus berani dan tegas berkata iya di atas iya dan tidak di atas tidak, tanpa kompromi. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin lidah kita, agar kita dapat menjadi orang pembawa damai. Menjaga tutur kata kita dengan baik. Jaga tutur kata kita dengan baik. Berjuanglah untuk dapat mengekang lidah kita, sebab kata-kata kita harus dipertanggungjawabkan. Maka pakailah lidah kita sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi kami akan membacakan suara gembala. Suara gembala yang tulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul, Bagaimana untuk hidup kita selalu di dalam ketaatan. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil.
selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Doa kami, agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana untuk hidup kita selalu di dalam ketaatan. Itu yang pertama, kita harus berjuang untuk soal ketaatan. Roma 7 ayat yang ke-20 sampai yang ke-25. Ketaatan tidak datang dengan sendirinya, perlu dilatih setiap saat. Kita semua dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Ketaatan bukan hanya pada saat segalanya berjalan baik, melainkan juga pada saat persoalan datang. Banyak orang jatuh pada ketidaksetiaan saat pencobaan datang. Oleh karena itu, ketaatan adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu sendiri dibutuhkan pengorbanan. Mintalah kekuatan dari Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang dapat menolong dan memampukan kita untuk taat dan tidak jatuh di dalam dosa. Yang kedua, kita harus terus mempertahankan ketaatan. Yohanes 3 ayat 36 dan Filipi 2 ayat yang ke-8. Ketaatan adalah sikap hati. Ketaatan tidak bisa hanya dibuktikan dengan kata-kata saja, tetapi dengan sikap dan perilaku. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, taat sampai mati untuk menyelamatkan umat manusia. Taat merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan, terlebih jika tidak sesuai atau bertentangan dengan keinginan hati kita. Namun Tuhan Yesus mau kita taat di dalam segala perkara. Itu sebabnya ketaatan harus terus dipertahankan. Dan poin yang ketiga yang terakhir, kita lakukan ketaatan dengan setia. Amsal 3 ayat 3, Wahyu 2 ayat 10, dan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kesetiaan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Setia seringkali menuntut pengorbanan. Tetapi Tuhan Yesus menghargai mereka yang teguh dan setia menjalani ketaatan. Tuhan tidak pernah melupakan mereka yang setia kepadanya. Bahkan ketika dunia mungkin tidak memperhatikan dan tidak mengakui pengorbanan kita, Tuhan Yesus yang melihat segala sesuatu akan memberikan upah yang layak. Mari kita lakukan ketaatan dengan setia. Percayalah, ada upah yang besar bagi setiap kita. Tuhan juga akan menjaga kita yang setia. Dan sebagai doa penutup saudara, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Percaya kembali, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teduhkan hatimu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman Tuhan. Bapak Pendeta Gary Tengger, Tuhan berkati setiap bibir lidahnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan adalah isi hati Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kami serahkan firman Tuhan ke dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya
rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sambil seorang jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan oleh hamba yang terkasih, Bapak Pendeta Gary Tengger. Lah jawaban hidupku. Dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan Yuk, saudara, di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku dan tak pernah kupikirkan, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini yang kami imani ya Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah mata kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, justru itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, orang-orang yang setia cari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, sehingga kalau sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya semua karena kasih-Mu sempurna. Itu sebabnya Tuhan Yesus, sore hari ini berbicaralah bagi setiap kami lewat firman-Mu. Jamah kami ya Tuhan, bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Maka siapapun yang hadir, baik di tempat ini, baik hadir secara live streaming, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Sukacita sorga berlimpah memenuhi setiap kami. Kami buka hati kami, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk rekan-rekan Boanerges. Shalom. Belum seperti Boanerges biasa yang saya kenal. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, coba lambaikan tangan sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Puji Tuhan. Yang siap melayani Tuhan, lambaikan tangan. Pokoknya kita doa nanti tanggal 6 Desember Stadion Gelora Bung Karno, ada ratusan ribu jiwa yang hadir. Nama Tuhan dipermuliakan dan kita nanti akan memuji menyembah bersama seluruh malaikat di sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus.
Haleluya. Sekaligus saya mengundang rekan-rekan yang hadir secara live streaming, yang ingin bergabung dalam choir Natal Gereja Tiberias, jangan lupa untuk mendaftar. Yuk kita buka Alkitab kita yang terambil dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab. Tinggi-tinggi, Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Ya, Alkitab buku, Alkitab angkat tinggi-tinggi. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca ayat yang ke-5. Rekan-rekan baca ayat yang ke-6, kita berganti-gantian. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara 6, ya, yang melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, ya, dan yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Maka tema khotbah saya sore hari ini adalah The Way of Jesus. Apa tema khotbahnya? The Way of Jesus. Cara hidupnya Tuhan, mengikuti langkahnya Tuhan. Yang Kristen dari lahir lambaikan tangan. Kristen dari lahir ya. Berarti dari lahir udah jadi orang Kristen. Tetapi ini yang saya mau bilang, rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan, gak semua orang yang beragama Kristen itu pengikut Yesus. Saya ulang. Nggak semua orang yang beragama Kristen itu pengikut Yesus. Betul? Kenapa? Beragama Kristen bisa jadi cuma di KTP. Bahkan nggak semua orang yang dekat sama Tuhan, berasa dekat sama Tuhan itu benar-benar dekat. Yang paham anggukan kepala, yang belum paham pura-pura saja anggukan kepala. Saya ambil contoh, murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Apakah 12-12-nya benar-benar sayang sama Tuhan? Enggak, ada satu yang berkhianat, namanya siapa? Jangan singkat-singkat, harus lengkap namanya. Siapa? Yudas Iskariot. Kenapa murid Tuhan Yesus ada 2 yang namanya Yudas, ngomong-ngomong ya? Ada Yudas Iskariot, itu yang berkhianat. Lukas 22 Pak, contoh, lihat ya. Lukas 22 ayat 47 dan 48. Ya. Waktu Yesus masih berbicara, Waktu Yesus lagi ngomong, bicara terus, datanglah serombongan orang, ya, sedang muridnya yang bernama Yudas. ya, Seorang dari ke-12 murid itu Ya. berjalan di depan mereka. terus Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Yudas mendekati Yesus untuk mencium siapa? Kelihatannya sayang nggak? Pertanyaannya benar-benar sayang nggak dia? Ya, lanjut 48. Maka kata Yesus kepadanya, Ya, Hai terus Yudas, Hai Yudas. engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Berarti Yudas itu ciumnya benar-benar sayang atau enggak? Berarti ada banyak orang yang kelihatannya sayang sama Tuhan, tapi sebenarnya enggak sayang. Betul? Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, beneran sayang atau cuma pura-pura? Bilang. Iya saudara. Kenapa? Karena saya khawatir ada banyak rekan-rekan muda itu yang luar biasa kekristenannya pas lagi di gereja. Keluar dari gereja nggak jadi Kristen lagi. Lambaikan tangan sama-sama bilang, bukan saya, bilang. Iya kan? Kenapa? Ini yang saya mau bilang, kita ini harus benar-benar menjadi pengikut Kristus, bukan hanya menjadi penggemar. Bedanya di mana? Slide boleh. Ya. Next slide. Lihat, ini dia. Pengikut Yesus itu mau berubah dan disalibkan egonya. Dia biarkan Tuhan ubah karakternya, itu pengikut Yesus. Melayani tanpa pamrih, itu pengikut Yesus, ya kan? Tapi kalau cuma penggemar, hanya kagum tapi tidak mau berubah. Suka dengar firman tapi nggak mau praktekin. Ya. Apalagi dia maunya mencari perhatian, cari pujian supaya kelihatan rohani di hadapan orang. Kelihatannya rohani padahal enggak rohani. Baca kalimat di bawah sama-sama. Yuk 3, 2 ya. Penggemar hanya terinspirasi oleh Yesus, tetapi pengikut ditransformasi oleh Yesus. Makanya kalau kita di sini benar-benar pengikut Yesus, hidup kita makin hari harus makin berubah. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang berubah. Iya. Makanya jangan hanya sekedar menjadi penggemar Tuhan, harus menjadi pengikut Yesus. Maka dalam waktu singkat ini, karena khotbahnya cuma 20 menit, habis ini kita akan latihan.
Yuk kita belajar sama-sama. Yang siap belajar katakan amin. Langsung saja Pak, ayat yang ke-6 dari Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yang walaupun dalam rupa Allah, terus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. maka yang pertama, kalau kita mau ikut jalannya Tuhan, apa jalan Tuhan yang pertama? Jalan kerendahan hati. Sama-sama bilang, rendah hati. Ini gampang diomongin, susah dipraktekan. Ya kan? Saya ulang ya. Gampang diomongin, susah dipraktekan. Ya. Kenapa? Karena orang lawan katanya rendah hati itu apa? Tinggi hati. Yang jadi masalah orang yang tinggi hati itu nggak ada yang pernah sadar. Saya ulang ya. Orang yang tinggi hati itu nggak pernah sadar kalau dirinya rendah hati. Dan uniknya saudara, Tuhan Yesus itu adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Tetapi dia datang ke dunia, apa yang dilakukan? Dia ambil kaki murid-muridnya, dia cuci kaki murid-muridnya. Maka saudara, kalau kita mau jadi orang-orang yang diberkati Tuhan, harus rendah hati. Sama-sama bilang, harus rendah hati. Saya doa setiap rekan-rekan Boanerges yang hadir malam hari ini, termasuk yang ikut ibadah live streaming, saya doa punya masa depan yang indah. Satu saat nanti Anda akan dipercayakan untuk pimpin perusahaan, jadi pebisnis yang sukses. Tapi ingat ini, nanti kalau Anda sudah diangkat sukses, yang membuat kesuksesanmu, keberhasilan bertahan lama adalah kerendahan hati. Karena ada banyak orang yang sukses tapi hatinya tinggi, pada akhirnya suksesnya gak bertahan lama. Ya saudara, harus. Kenapa? Ciri orang yang rendah hati adalah mau ditegur. Saya kutip kalimat gembala sidang, slide boleh? Makanya Ibu Gembala bilang begini, kita dipanggil untuk jadi manusia rohani. Sama-sama bilang, sebagai hamba. Sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Bilang. Nah, ya, jangan menempatkan diri lebih tinggi dari yang lain. Karena kalau kita merasa lebih tinggi dari yang lain, maka kita jadi gampang untuk menghakimi. Jadi kalau di sini ada orang-orang yang suka menghakimi, itu adalah ciri khas daripada orang yang tinggi hati. Ya saudara, maka gini, kita itu harus rendah hati. Kenapa? Karena berkat itu datangnya dari tempat yang tinggi, mengalir ke tempat yang rendah. Bagaimana mungkin kita bisa diberkati kalau hatinya ketinggian? Ya. Dan untuk belajar rendah hati, saudara, nggak ada contoh yang paling bagus selain pada Tuhan Yesus. Maka harus belajar rendah hati. Coba saudara tepuk dadamu dan bilang begini, saya rela ditegur. Belum kencang, ulang sekali lagi. Saya rela ditegur. Ya. Iya, karena orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Maka yang pertama, kalau kita benar-benar adalah pengikut Tuhan Yesus, maka yang pertama harus belajar rendah hati. Ya saudara, harus rendah hati. Makanya kita nanti kan di sini mau pelayanan semua kan? Pelayanan pas lagi choir, ingat ya, kadang-kadang kalau misalnya kita nanti ketemu sama orang, ada banyak orang-orang, jangankan nanti, tapi nanti di masa depanmu, itu akan ada banyak orang-orang yang akan coba merendahkan kita. Tetapi ingat, kalau kita rendah hati, omongan orang tidak akan berpengaruh. Amin. Maka yang pertama, ikut Tuhan, rendah hati. Sama-sama bilang sekali lagi, saya hamba. Ya saudara, hamba. Dan hamba itu datang untuk apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Yang kedua, Pak, ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ya, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Maka jalan yang kedua buat kita, para pengikut Tuhan Yesus, sama-sama bilang harus taat. Apa? Sama-sama bilang sekali lagi, harus taat. Nah, harus taat. Ya, orang Kristen harus taat pada perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya. Nah yang jadi masalah kan begini, kadang-kadang kita ini kalau di hari Minggu, sering saya bercanda, kadang-kadang kita di hari Minggu, kita ini mirip-mirip sama malaikat sorga. Kalau hari Minggu, ya, ketemu sama orang di hari Minggu, Shalom, Haleluya, Sola Gracia, El Shaddai, Maranatha, semua perusahaan rekaman rohani disebutin. Pertanyaannya, kita ini beneran jadi orang Kristen gak di hari Senin sampai hari Sabtu? Tuh kan gak ada jawaban. Ulang. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen itu jadi Kristennya cuma di hari Minggu. Pertanyaannya, kita beneran gak jadi Kristen
ketika hari Senin sampai hari Sabtu? Kok enggak? Sama-sama bilang harus jadi Kristen. Iya dong, harus jadi Kristen. Ingat ya, ketaatanmu bukan diukur ketika ada orang yang lihat. Saya mau tanya begini, contoh. Yang selama sekolah dan kuliah nggak pernah nyontek, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ulang sekali lagi. Yang selama sekolah, selama kuliah nggak pernah nyontek, lambaikan tangan. Ah, ini mantap nih. Nggak pernah ya? Oke. Yang mau nyontek tapi takut ketahuan, lambaikan tangan. Berarti kan begini, ada banyak orang nggak nyontek bukan karena dia taat, benar dong? Berarti ada berapa orang nggak nyontek karena takut ketahuan. Maka untuk menguji ketaatan kita, bukan pas lagi kita dilihat orang. Ketaatan kita itu diuji waktu orang tidak melihat kita. Ingat, ketaatan sejati diuji bukan di gereja tapi di keseharian. Maka engkau yang besar di mata Tuhan adalah engkau yang taat dalam hal-hal yang kecil. Makanya kalau engkau mau lihat hal dahsyat dalam kehidupanmu, taat pada hal-hal yang kecil. Yang setuju katakan amin. Iya saudara, maka harus taat. Taat sama seperti Tuhan taat, kita pun harus taat dalam kehidupan ini. Taat, ikutin aturan. Orang Kristen adalah orang yang taat, bukan hanya pada Alkitab, tapi orang Kristen harus jaga hidupnya. Makanya buat rekan-rekan, ingat prinsip gereja Tiberias selalu gini. Jaga perkataan, jaga pikiran, jaga perbuatan. Alias jaga hidup kita. Sama-sama bilang harus taat. Ya harus taat, harus taat. Maka jangan sampai mulai sekarang saya lihat pas lagi jalan ada lagi motor terobos lampu merah tapi di belakangnya ada lambang Tiberias. Saya pernah cerita kalau nggak salah di tempat ini, ya ada saya lagi disalib sama Metro Mini. Begitu salib di Metro Mini, mobil saya dipukul. Begitu mobil dipukul, Metro Mini ini nyalip saya dan dia ngebut. Dan di belakang Metro Mini itu ada tulisan besar, Shalom. Saya mau tanya orang mana lagi dia? Udah pasti orang Kristen kan? Tapi ini yang saya mau bilang Bapak Ibu rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan. Ketaatanmu tidak diuji ketika semua mata memandangmu. Tetapi ketaatanmu diuji ketika tidak ada orang yang melihatmu. Dan pada akhirnya engkau akan lihat siapapun yang taat, siapapun yang setia, itulah yang akan membedakan masa depan setiap kita. Saya doa setiap rekan-rekan Boanerges yang hadir pada sore hari ini, engkau adalah orang-orang yang setia. Dan ketika engkau setia, engkau taat ikut Tuhan, maka Tuhan pasti berikan masa depan yang indah bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Rekan-rekan tahu nggak sih apa resikonya orang taat? Saya sering khotbah, saya sering bilang begini, kalau saya tanya minimal ngangguk atau geleng. Tahu nggak apa resikonya orang taat? Dibilang aneh. Betul kan? Engkau yang taat ikut Tuhan pasti dibilang aneh. Engkau yang sekarang-sekarang ini aja lagi malam minggu, yang lain menghabiskan malam minggunya di luar gereja, engkau sibuk-sibuk untuk latihan, engkau sibuk untuk datang ke gereja, ada orang-orang di luar sana yang bilang aneh. Benar gak? Tetapi hidup kita tidak diciptakan untuk menyenangkan banyak orang. Hidup kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Dan selama Tuhan disenangkan, percayalah berkat sukacita pasti tercurah. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir Pak, ayatnya yang 8, silakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yesus taat sampai mati, terus bahkan sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Maka yang ketiga, jalan yang harus kita ikuti sebagai pengikut Yesus adalah jalan salib. Sama-sama bilang jalan salib. Coba lihat dulu semua ke depan. Waktu Tuhan Yesus disalib, kira-kira bisa nggak Tuhan pas lagi disalib, Tuhan lihat batu-batu itu, terus dia tiup untuk timpa semua orang Romawi? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Ya. Kira-kira bisa nggak Tuhan Yesus turun dari salib dan dia tiup muncul angin tofan? Bisa? Pertanyaannya kenapa dia nggak lakukan? Taat. Dan itulah jalan yang harus dilewati. Maka saya sering bilang rekan-rekan saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menahan Tuhan Yesus di atas kayu salib bukanlah paku,
tetapi kasih-Nya yang sempurna bagi setiap kita. Maka Lukas 5 Pak boleh. Lukas 9 ayat 23. Ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Boleh kita baca sama-sama sekali lagi ayat 23, 3, 2 ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku, ia apa? Harus sangkal dirinya apa? Memikul. Sama-sama bilang setiap hari dan mengikut aku. Maka rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan, harus sangkal diri. Ingat bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ingat Tuhan itu benar-benar terima yang terburuk supaya engkau dan saya boleh terima yang terbaik dari sorga. Maka ikutin jalannya Tuhan, ikutin jalan salib. Artinya apa jalan salib? Bahwa kita ini sudah mati karena dosa, tetapi karena Yesus kita ini boleh hidup dan mendapatkan kasih-Nya yang sempurna. Slide penutup boleh? Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah minta bayaran untuk kasih-Nya. Dia berikan cuma-cuma. Tapi saat kamu memilih untuk mengikut Tuhan, maka kamu diminta untuk menyerahkan segalanya. Termasuk waktumu, egomu, ambisimu. Makanya saya bilang kalau engkau mau melayani Tuhan, masih ada ego, masih ada ambisi, jangan-jangan selama ini kita bukan pengikut Tuhan loh. Jangan-jangan kita cuma penggemar cari panggung. Karena kalau kita benar-benar mau melayani Tuhan, yang itu udah gak boleh ada lagi. Harus Yesus yang muncul, Yesus yang tampak. Slide kalimat penutupnya. Karena kasih yang sejati tidak hanya diterima, tapi juga engkau menghidupinya. Dan saya doa setiap rekan-rekan Boanerges di tempat ini. Saya jujur ya nggak tahu apa yang jadi alasan Anda untuk datang ikut latihan choir. Bisa jadi ketika engkau awal ikut latihan choir, bisa jadi karena ikut-ikut teman. Nggak apa-apa juga. Tetapi pada akhirnya saya doa setiap Anda yang hadir bukan hanya ikut ramenya saja. Walaupun itu awalnya nggak apa-apa. Tetapi saya doa, setiap Anda yang ada di tempat ini benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena kalau engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak ada momen yang lebih indah dari itu. Maka, biarlah pada sore hari ini, kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan engkau akan lihat, engkau yang setia, engkau yang taat, engkau yang hidup jalan salib, pikul salib tiap hari. Engkau akan lihat masa depanmu indah dalam Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau angkat pujian bukan dengan barang fana. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami terima firman-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu sempurna. Hari ini kami percaya bahwa kamilah orang-orang yang Tuhan pilih untuk diberkati, orang yang Tuhan pilih untuk melayani pekerjaan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Turunkan tangan kita, yuk kita angkat pujian ini bukan dengan barang fana kau membayar dosa. Dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Katakan bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, kau menebus oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Yuk sama-sama katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama, cara hidupmu
Rekan-rekan Bonerkes yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi jujur saya nggak tahu apa yang menjadi alasan Anda datang ke gereja. Saya nggak tahu. Ada banyak motivasi di tempat ini. Tetapi satu hal yang pasti saya percaya bahwa kalau engkau ada di tempat ini sore hari ini bukan kebetulan. Tuhan yang langkahkan gerak kakimu. Tuhan yang pilih engkau untuk hadir di tempat ini. Dan engkau juga tahu bahwa Tuhan, saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan. Tetapi engkau juga sadar bahwa kasih-Nya sempurna. Dia tahu masa lalumu. Dia tahu betapa hancur anehnya hidupmu. Tetapi dia juga tahu bahwa engkau punya masa depan yang indah. Dia tahu seberapa parahnya masa lalumu. Tetapi dia jauh lebih tertarik untuk merancang masa depan yang indah bagi setiap kita. Tetapi keputusannya di tangan Anda saat ini. Engkau mau hanya sekedar ikut rame, engkau hanya mau sekedar menjadi penggemar Kristus, atau benar-benar mau follow the way of Jesus. Dan hari ini, siapapun Anda, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu hari ini yang berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tahu bahwa dalam hati kami sangat mencintai Engkau. Tetapi memang berulang kali kami jatuh, berulang kali mungkin kami gagal. Tetapi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami tahu bahwa Engkau begitu mencintai kami. Dan hari ini kamu nyatakan bahwa diriku yang lama sesungguhnya sudah mati. Tetapi Kristus hidup dalam setiap langkah, nafas, dan kehidupanku sampai selama-lamanya. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita, sama-sama katakan, ku telah mati dan sore menjelang malam hari yang indah ini ya Bapa, kami telah diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami telah dengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Roh Kudus agar firman yang kami dengar dapat terus bertumbuh, berakar dan berbuah bagi setiap kami tempat ini maupun yang beribadah melalui via live streaming ya Bapa. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang telah menyampaikan firman tempat ini, Bapak Gary Tengker. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan ekstra kuasa, ekstra mukjizat, dan ekstra tenaga agar di sepanjang hidupnya melayani dengan damai sejahtera daripada-Mu saja ya Tuhan.
Tiba saatnya Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab kami percaya tubuh dan darah Tuhan yang akan menyembuhkan, menyucikan, menguduskan, menyempurnakan setiap kami. Tapi sebelumnya Bapa, kami berikan yang terbaik melalui persembahan kami. Kuduskanlah persembahan kami agar menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saya memberi yang terbaik bersama-sama, kita mau katakan amin. Silakan duduk kembali teman-teman kamu udah berdiri yang berada di tempat ini. Selamat memberi yang terbaik. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kami. Terus datang dengan hati mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang terlebih dahulu memberi yang terbaik di dalam hidup. Coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Kami ucapkan terima kasih untuk setiap rupiah persembahan Bapak Saudara Yesus, gantikan berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan hati mengucap syukur, kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau terima yang terbaik, sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami, Allah. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari rekan-rekan Bonerges, teduhkan hati kita sejenak supaya kita benar-benar layak terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Kami terima, inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati Tuhan. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan. Masa muda kami, masa muda yang kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Mulut kami kudus, punya kuasa, kami percaya. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga,
atas gereja. Apapun yang dipegang oleh tangan kami, Tuhan buat berhasil. Tangan kami kudus, kami tolak curi, kami tolak cabul dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga, bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna, setiap sel darah ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua sehat, panjang umur, tidak migrain, sakit kepala. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami semua diberkati Tuhan. Kami tolak segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Rekan-rekan Boanerges yang terkasih, sebutkan sakit penyakit, termasuk engkau yang punya masalah di kulit. Ya, kulitmu gampang alergi, kayaknya gampang sekali muncul bengkak-bengkak di wajah. Bawa dalam doa. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan setiap kita. Doa di hadapan Tuhan. Engkau yang punya serangan asma, bawa dalam doa. Tuhan sanggup menyembuhkan apa yang kau derita selama ini. Kembali sama-sama kita ucapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk ucapkan perjamuan kudus ini. Kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua diberkati sejahtera mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Rekan-rekan Boanerges, termasuk orang tua yang mengantar, kalau misalnya bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes sesuai dengan kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus. Inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk dan silakan berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, yang masih ujian juga bawa dalam doa, hamba serahkan. Yaitu setiap lembar doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Juga Ferry Sayarang diberkati, Niki Wijaya Laga diberkati, juga Krista Natalia diberkati. Juga Tuhan sayangi selalu siapapun mereka yang berdoa. Kami percaya Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka sore malam hari ini kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi. Ibu Pendeta Darniati Pariaji berkati selalu dalam pelayanan kehidupan, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan beliau. Gereja Tiberias dimanapun cabang, Tuhan yang memberkati. Berkati para pemimpin gereja kami, youth leader kami. Bapak Pendeta Argo Pariaji diberkati, disayang Tuhan sempurna. Bapak Pendeta Aristo diberkati dalam setiap langkah-langkahnya. Bahkan Tuhan memberkati, yaitu rencana Natal Gereja Tiberias tanggal 6 Desember 2025. Tuhan kirim ratusan ribu jiwa untuk memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Ada lawatan Allah terjadi di sana, mujizat Tuhan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bahkan yaitu setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sore malam hari ini. Hamba bersama istri juga anak-anak diberkati Tuhan, bersama tim Pak Surya diberkati Tuhan, rekan-rekan worship leader Bung Geril Tuhan berkati, juga Bung Randi diberkati Tuhan, rekan-rekan pemain musik juga Tuhan sayangi selalu, yang melayani juga Daniel Bagus diberkati, Gerald diberkati, juga James diberkati, juga Sandi diberkati, rekan-rekan choir, juga tim media, juga siapapun mereka yang melayani Asyir. Bahkan juga nanti Tuhan kami akan latihan choir, biar Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini, kami yang melayani, kami yang duduk sebagai jemaat, satu saat kelak kami jadi tetangga dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nanti ketika kami pulang, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kami percaya nanti ketika kami pulang, kami dimampukan bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pelaku, tetapi menjadi pemberita Injil kerajaan sorga. Karena kami tahu bahwa hidup kami harus jadi sinar kemuliaan darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya
Kami mau terima berkat dari sorga. Kami datang dengan berkat. Kami pulang bawa berkat dari sorga. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kekudusan dan keperkasaan dari Allah Bapa, cinta kasih yang murni dan tulus dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa mujizat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus mengangkat kita naik bukan turun, mengangkat kita jadi kepala bukan jadi ekor, tercurah untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Ku kagum padamu, Allah penciptaku, yang sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah menciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Puji nama Tuhan Yesus. Pada podcast sampai bertemu pada podcast minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Tuhan harga.